siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga cerdas bahagia selalu saat hari ini. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita lagi-lagi bersama New X-Max 250 Connected. Nah, Iya. kalau sebelumnya kan kita udah nyobain touring, buat jalan-jalan, buat adu akselerasi segala macam ya, An, ya. Yep. Nah, kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang kita masih agak ganjel tuh, An. Bikin penasaran ya. Kayak misalnya nih, akselerasinya dibanding sama yang lama ternyata kok lumayan ngacir Lebih gitu kan. enteng kan, Lebih enteng. larinya, iya. Terus kayak misalnya apa lagi, An? Remnya. Iya, remnya lebih empuk, enak. empuk ya? Betul. Terus handling lebih enak juga. Iya. Nah, apa sih yang beda? Nah, kali ini kita sekarang lagi ada di Yamaha Flagship Store Jakarta Cempaka Putih. Iya, di DDS ya. Tahu ngapain, An? Kita kali ini kuliah. Iya, kuliah. Loh, tadi yang terangin dari Yamaha Institute. Oh iya, kan? iya, namanya Institute ya. Iya, jadi kita kayak kuliah dong. Jadi itu gurunya mekanik-mekanik Yamaha Indonesia. Betul. Begitu. Yoi. Jadi kali ini kita diberikan materi lah yang lebih mendalam ya, sedikit lebih mendalam, dikasih tahu tuh kenapa bisa beda ya kan. Nah, biar lebih jelas. Nah, di hadapan kita bukan cuma ada X-Max yang masih utuh ini, tapi ada juga versi yang dibongkar total. Iya, udah telanjang tuh. Yoi, di situ. Nah, Kita jadi bisa lihat ya, An, ya? kita bisa lihat bareng langsung detailnya. Ya, kita lihat bareng aja. Yang Detail-detail lama sama yang baru. Betul. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, tapi Yuk. kita fokus ke yang baru aja, An. Iyalah, Oke, yang baru ya. langsung baru aja ya, langsung baru aja. Yo. Konsentrasi. Nah teman-teman, ini nih tampaknya kalau udah dicopotin semua budi-budian ya, bodi dilepasin, lampu-lampu juga dilepasin, dan ternyata rangkanya Sama persis. sama persis ya. Terus suspensi juga depan belakang sama persis ya. Sama An, ya? persis juga. Yang belakang kita kemarin mengira ini agak lebih stiff ya, tapi ternyata tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman teknikal di Yamaha, spesifikasinya sama aja. Tapi kita Udah rasanya, sama. iya rasanya lebih enak ya. Lebih enak, lebih Kayak nggak ngayun. iya, kayak redamannya lebih baik. Jadi reboundnya kayak lebih lambat dikit ya, nggak terlalu ngayun banget ya. Yang lama tuh kayak baliknya cepet banget. Iya. Dan kalau buat boncengan, perasaan yang baru gampang mentok Nggak ya. gampang mentok. Yang lama kan gampang medek. Ya gimana? Teman-teman di Yamaha bilangnya Sama, tapi ya kita nggak bisa tahu kan di dalamnya olinya mungkin jangan-jangan lebih kental atau pernya Iya. punya spring yang beda apa namanya rasanya kan. Tapi menurut mereka sama aja. Ya Menurut sudah. mereka ya udah. Nanti kita rasanya beda. Kalau frame rata sama ya, itu juga sama suspensi depannya. Betul. Suspensi depannya juga kalau kalian lihat teman-teman kan model yang panjang kayak motorsport kan. Bedanya X-Max sama Foxter 250 sama Downtown atau Matic 250 cc yang lain yaitu suspensi depannya panjang banget kayak motorsport. Betul. Redamannya gimana kalau dipakai feeling? Nah, ini feelingnya empuk, nyaman, nggak gampang bottoming pastinya. Iya. Ya kan? Karena panjang. Panjang betul. Jadi standarnya ini udah nyaman banget sih buat touring, buat harian oke lah. Jadi enak juga buat yang suka modifikasi. Kalau mau ganti upside down, pakai punya Iya, R25 kan. iya. Panjang-panjangnya sama segitu juga. Karena ruangnya juga kan udah disesuaikan buat suspensi Iya, panjang. betul. Yoi. Oke. Yup. Terus yang bikin feel-nya enak apa dong? Kalau kayak gitu. Ternyata teman-teman stangnya beda ya. Nah, ternyata stangnya lebih panjang 2 cm ya. Iya, lebih lebar ya. Iya, jadi pas digenggam lebih lebar, jadi pasti berimplikasi ke handling ya. Betul. Sama joknya. Joknya juga kan lebih Tirus ya? Tirus ya. Iya. Dan ini katanya juga ya ke handling mempengaruhi lah, rasanya juga beda. Walaupun lebih kerasa bedanya saat berhenti kaki kedua turun ya, Iya, nggak betul. segangkang yang lama kan. Jadi yang di bagian samping sini, kayak kemarin saya udah jelasin di video sebelumnya ya, ini emang lebih tirus teman-teman di bagian depan sini nih. Lebih tirus, jadi kaki nggak perlu tengah terlalu lebar, menempatkan kaki ke tanah lebih gampang buat yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Cuma emang bedanya dikit ya. masih jijit Masih jijit juga. Tapi mending loh, ini busanya agak empuk loh. Empuk, Busanya lebih empuk. Asli lebih lebih enak, nyaman, emang lebih nyaman. Kalau buat yang pendek-pendek kayak saya kan juga karena empuk ya, jadi lebih pede Iya, aja kaki kayak betul, lebih pasti. ketekan ke Iya. bawah. Dan nggak semudah itu loh, nggak semudah ini cuma dipapas pinggirnya gitu, ternyata nggak juga ya. Ternyata untuk dapetin jok yang lebih tirus bagian sampingnya ini, Yamaha tuh sampai ini loh, sampai Rangka joknya juga beda kan. bagian sini beda nih. Termasuk sampai ini ya, bak mandinya ya. Iya, bagasinya juga beda nih, bagasi lihat teman-teman nih. Sampai kita bedain. Ini yang baru, Yup. ini yang lama. Sini, lihat. Yuk, kasih lihat kita ya. Loh, kalau yang lama di bagian yang depan ini bener-bener Lurus ya? Yo. Kalau yang baru dia akan lekuk gini. Melekuknya. Melekuk, Nah, ini bagian yang demi biar diramping nih, teman-teman. Jadi si plat dasar si joknya beda, bagasinya juga beda. Jadi kalau teman-teman mau ganti jok yang Eropa itu, yang lebih empuk, yang lebih mewah,
Ya harus ganti sekalian. sama ember-embernya ini. Iya, bak mandinya ya. Mandinya. Kalau nggak satu set nggak bisa kepasang. Jadi orang naik X-Max itu kemana-mana bawa ember segala gini. Disebut mandiin bayi 2 loh di Dua ya. Punya bayi kembar langsung bisa mandi cukup ya. Tapi ini biarpun lebih kecil, helm masih tetap Bisa muat masuk helm, iya. Tapi kapasitasnya sebenarnya lebih mengecil ya. Kecil dikit. Jangan yang lama mungkin 46 atau kali ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi kan lebih menyempit. Gitu sih. Yup. Oke, kita lihat yang lain. Yuk. Kita lihat detail aja deh. Yuk langsung yuk. Kita langsung lihat detail Dari depan ya. Ada Oke, dari depan yuk. Kalau dibuka ternyata depannya kayak gitu teman-teman. Dari area depan sini dulu kali ya, Po? Oke. Dari di sini kita lihat tetap aki ya, nggak pindah ya. Aki tetap di situ. Cuma catatannya teman-teman, ini yang nempel bukan aki bawahnya ya, karena bawahnya kan ya TZ8 ya. Betul. Ini cuma asal Buat nyala. display aja yang penting buat Iya, nyalain betul. apa namanya? Nyalain speedometernya. Kemudian Di sebelah sininya ini kiri, ini buat yang colok itu loh, Po, diagnostik. oh iya. Dan ini beda dengan yang lama. Kalau yang lama ternyata buat scan ECU sama buat ABS terpisah. Kalau yang baru ternyata jadi satu. Iya. Jadi udah kayak standar Euro 5 itu nyebutnya. Informasi juga di motor ini kabel bodinya semua beda teman-teman. Oh iya pasti. ECU-nya beda, kabel bodi juga semuanya beda semua. Karena itu berhubungan sama si ini nih, speedometer, Yo. ada connected gitu kan. Semuanya beda banget ternyata. Betul. Kemudian turunan. Ntar lampu. dulu. Apa? Sebelahnya ada sekring dah. Sekring, Jadi kalau ya. ada yang putus-putus di sini ngeceknya ya. Coba bukan isinya apa? Oke, kita lihat. Nah, gitu tuh. ini sekringnya. Yang utama-utama ini ada cadangannya di sini satu-satu. Terus ada buat nyambutnya tuh. Buat nyongkelnya ya. Yoi. Keren. Ini. Dan ini ada kabel. Ini buat lampu sen. Iya, lampu saya kan beda ke atas sekarang. Iya, di sini. Oke, gitu. Yuk, turun bawahnya. Headlampnya. Headlampnya itu saja yang baru ini full LED, bentuknya kayak huruf X. Dan ini bisa disetel masing-masing. Setelannya ada di belakangnya. Bisa kita lihat sebelah sini. Ini ada setelannya 4, jadi masing-masing buat lampu jauh, lampu dekat. Nah ini teman-teman nih, ini yang bawah kiri. Ini atas kiri, yang sebelahnya sini, ini di dalam. Lalu ada juga yang sisi kanan. Gimana, Bo? Spesifikasi ini beda ya, Bo ya? Ya, lampunya beda teman-teman. Dayanya beda ya dengan yang lama ya? Nah, ini teman-teman kalau si spesifikasinya yang lampu DRL-nya itu beda di wattnya. Wattnya kalau DRL yang sekarang lebih kecil kalau dibanding sama yang lama. Terus kalau lampu dekatnya sama kayak yang lama, 12 volt, 6,2 watt. Tapi lampu jauhnya beda, malah yang baru ini lebih kecilan. Oh. Kalau yang lama 12 volt terus 8,8 watt, yang ini cuma 7,4 watt aja. Wattnya lebih kecil. Tapi kita kerasanya tetap terang-terang aja Nah, ya? itu buat touring enak ya? Tuh, terangnya masih mantep banget ya. Iya. Mantap sih ini. Bahkan Forza kalah terang ya? Kalau menurut saya ini ada pengaruh di reflektornya. Bisa jadi Jadi ya. biarpun wattnya kecil tapi mantulin cahayanya lebih bagus. Sip ya, oke. Oke, terus Ya. apa lagi? Kita lanjut, mana turun ke bawahnya? Oh iya, Ya, kalau kayak kaki ya, kayak kaki dari depan. kelihatan ya. langsung lah ya. Suspensinya teman-teman panjang kan nih. Dari ujung sini sampai sini. Terus seketikanya juga ada 2 ya, atas bawah kan. Betul. Jadi bener-bener settingannya mirip banget motorsport. Yoi. Kemudian di bagian bawah kalau disc brake, kaliper semua sama teman-teman, Ya. pelek, ban sama kayak yang lama. Betul. Nah ini lihat sini nih, Apa tuh? modulator Oh, ABS ya. di sisi sebelah kanan sini ternyata ngumpulnya ya. Ngumpulnya terpasangnya. Sama sih dengan yang lama juga di sini. Paling nih An, Yep. feeling master remnya An. Oh ya. Kan sekarang jadi lebih empuk kan. Kalau yang lama kan kayak bagel keras gitu ya, sekarang lebih empuk. Ternyata yang beda bukan master remnya sama kayak yang lama. Beda cuma di tuasnya doang ya An ya. Iya, jadi lekukan ini nih yang kita tarik ini sedikit lebih jauh, Iya. lebih keluar. Jadi torsi kita nariknya dengan tarikan yang sama lebih gede ya, lebih empuk. Jadi feelingnya beda banget ya. Jadi kalau teman-teman pemilik S-Max lama kepingin lebih empuk, beli Tuasnya aja. aja. Itu udah ngefek banget. Makanya kemarin kita tuh ngira diganti kali ya masternya ya, kok bisa lebih empuk. Ternyata enggak, Sama cuma ganti aja. tuasnya doang. Yoi. Kalau sebelumnya kan banyak tuh yang pada modifikasi pakai punya R25 misalnya kan. Cuma kepengen empuknya aja. Sekarang nggak perlu. Ini Yoi. nanti bakal jadi tuas ini nih, rame nih, bakal diburu nih. Kemudian sih teman-teman, Nih, lihat stangnya. lihat ini nih, setelannya nih, adjustable-nya. Jadi di segitiga atasnya itu, tuh, dia tuh pakai aluminium casting gitu ya. Sampai ke atas buat dudukan stangnya. Dan Yo. stangnya ini sebenarnya dia pakai pipa gini teman-teman, pakai pipa yang bisa dimaju mundurin. Nah ini kalau setelan standarnya dia agak di depan, terus buat kalian yang nggak terlalu tinggi misalnya ya, itu bisa dimundurin ke sini nih, mesinnya harus start lagi. Nah kalau mundur gitu ya pasti stangnya akan lebih dekat ke badan kan, lebih nyaman lah buat yang Pendek-pendek, nggak terlalu ya, panjang, ya. nggak terlalu tinggi ya maksudnya. Yoi. Lanjut lagi, Bo. Kita lihat speedonya dong, fitur barunya ya kan. Sini teman-teman, dekat sini. An, deket An. Yup. Jelasin An.
Oke, jadi sebenarnya udah dijelasin berkali-kali Po. Kalau lihat Iya sih. tampilannya, lihat belakangnya aja. Oh, belakangnya. Belakangnya, Boleh. Sini, kan sini, belum sini. lihat nih. Oh, jadi ternyata panel PCB-nya gede banget ya. Di baliknya pasti ya. Dan ini di dalamnya sudah ada CCU-nya sekaligus jadi satu Iya, ya. CCU itu Communication Control Unit. Yap. Jadi yang menghubungkan antara motor ini ke smartphone kita via Bluetooth itu pakai namanya CCU. Nah, CCU-nya kalau di kayak Airmax kan terpisah kan? Ya, ada kotak itu Iya. hitam. Kalau di motor ini udah jadi nyambung satu. di sini. Oh. Makanya harganya tuh SI-nya mahalan. Katanya berapa? 5 jutaan. 5 jutaan ini. Sebenarnya motornya 5 jutaan. Wah. Dan ternyata walaupun kelihatannya klasternya terpisah, Nah, jadi satu dibagi ya. satu ya? Iya, ternyata. jadi si LCD di atas, si TFT-nya di bawah, tapi di sini ada satu. Yo, Jadi gitu. 5 juta, jangan sampai rusak itu. Jangan sampai. Oke, kita lihat lanjut lagi. Lihat area bawah stang aja deh, Po. Boleh. Sini teman-teman banyak apa namanya part-part yang lumayan crowded di sini nih. Yoi. Nih, ini pertama ada apa, Po? Knop kompornya. Yang buat Keyless-nya ya. keyless-nya. Nah, ini langsung kelihatan ya di baliknya bahwa ternyata ada kayak bonggolnya dan ini terhubung dengan ada beberapa ini sih sling Kabel ya, sling, sling ya. Pertama yang di kiri ini buat bukaan laci ya. Iya. Mau lihat nggak ininya? Nih, ternyata begini nih. Ya, kalau itu kan dia buka. Dia ya. narik gitu ya. Tuh. Gitu. Dan sebelah kanan itu Ini itu buat buka jok. Kemudian ada satu lagi nih. Nih, buat yang buka tutup tangki bensin. Oh nih, Po. iya. Nih, ternyata kalau kita tarik nih, posisinya harus ada. Coba putar, Po. Nah, itu. Nah, itu narik iya, kan? tarik, narik. Iya, narik tuh. Gitu. Oke. Terus ini tangki bahan bakar sini teman-teman. Tangkinya itu 13 liter. Betul, pas. Yang gede banget ya kalau kalian lihat dari bawah kan. Wow, segede gini tangkinya ada di sini. Di depannya ada radiator, itu kan sama kayak yang lama. Dan ternyata lubang pengisiannya di atas sini ya. Nah, sementara kalau tabung reservoirnya ada di sebelah Di kiri. sebelah kiri di bawah sini. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mau ngecek radiatornya, ini bukanya di deck yang sebelah kiri. Nah, ini nih, kalau mau nambah ini tutupnya. Nah, sementara itu, Po, di balik radiator tuh saja ada extra fan-nya nih. Nih, Oh, di sini belakangnya, belakangnya pasti. Dan ternyata di belakangnya itu ada kayak panel plastik gitu, pengarah anginnya ya ke bawah ya. Ngingetin kita pada itu dulu, Po, Ninja 250 yang injeksi awal ya. Iya, betul. Ada pengarah angin tuh ke bawah. Jadi udara panasnya bukan dibuang kemana-mana, tapi terarah gitu ke bawah. Oh ya, yang beda Yap. dari motor ini adalah Apa, Po? settingan ECU-nya. ECU-nya beda. Posisi ECU-nya ada di sini, teman. Ada di bawah knop Ternyata keyless-nya ya. dia terlindung di balik komstir ya, Po? Dia ngumpet di sini ECU-nya. Nah, ECU-nya ini ternyata beda kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Ada settingan mappingnya beda ya, An ya. beda. Nah, mapping ECU-nya yang beda itu yang bikin karakternya berubah ya, An ya. Kalau power sama torsi kan Sama, sama. persis ya. Tapi ternyata akselerasinya bikin lebih responsif. enak, iya. Di video sebelumnya kita udah lakukan pengaturan teman-teman tes akselerasi. Ternyata kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, Lebih lumayan cepat, ya. ya. Ceritanya lebih cepat ya. Ya, Kita betul. tulisnya juga deh. Yap. Bahkan kalau dibanding sama Forza pun kan jadi Lebih nempel. Kalau dulu cepat. ketinggalan Iya. sekarang nempel kan. Terus nggak cuma mappingnya, Po, yang beda, Po. Kan ada beberapa sensor yang berubah kan, kayak iya, O2 iya. sensornya. Nanti kita kasih lihat deh. Ya O2 kan? sensornya beda juga, Yang iya. jadi ada pemanasnya yang kabelnya 4 gitu. Efeknya apa kalau pakai pemanasan? Jadi mencapai suhu kerjanya lebih cepat kan, jadi lebih akurat dari awal lah, dari pertama dinyalain nggak perlu dipanasin lama-lama, udah bacanya udah akurat. Udah oke ya. Jadi pembakarannya udah lebih Langsung sempurna. optimal, sempurna, performanya dari awal udah maksimal Betul, gitu. betul. Oke, lanjut. Apalagi? Kita geser lanjut lagi aja. Kita lihat konsentrasi ke mesin berarti. Oh, mesin boleh. Ya. Dibuka dulu. Buka ya. Aduh. Ini kalau embernya dilepas, kita bisa lihat mesinnya kayak gini, teman-teman. Ini teman-teman. Ini ngomong-ngomong, joknya oke juga ya, An ya. Ada Oh iya, ini hidrolisnya ternyata dia ngumpet di tahu. sini. Kemarin nggak kelihatan ya? Tuh. Nah, ini teman-teman hidrolisnya ini yang buat nahan joknya nih. Kayak itu ya, An ya, kayak bagasi mobil ya. Iyup, betul. Dan si itunya tuh engselnya loh, tebel banget dia. Tebel yang ini ya, aluminium cor ya. Iya, mantap. Cuma yang bawah ternyata pakai besi nih, Bu. Yang Oh, terpasang iya. kerangka. Oke, nah ini mesinnya teman-teman, mesin barunya. Yang ternyata sama aja kayak versi sebelumnya. Bedanya di kepala silindernya sih, yang Iya. buat dudukan O2 sensornya ya. Kalau yang lama kan dudukan auto sensornya ada di ini ya. Nempel di lubang exhaust. Lubang exhaust Ya, kan. kalau sekarang di knalpot. Knalpot. Nah, sementara kalau throttle body mau sama ya. Ini ada beberapa sensor ya, kayak Ada TPS, 3 TPS, ada air buat intake, baca suhu udara masuk, tekanan udara masuk ya. Sama ini ada buat yang buat stasioner ya. Iya, buat langsamnya. Injektor sama lah. Nah,
Tadi Bo yang kita bahas O2 sensornya ini nih teman-teman nih. Ada di bawah tuh. Nih sekarang di sini nih posisinya di leher. Tuh dan ada 4 kabel. 4 kabel. Nah teman-teman, karena O2 sensornya beda, kabelnya beda, pin di ECU-nya kan beda. Pasti beda juga. Nah itu yang bikin kabel bodinya semua beda. Jadi bukan cuma karena ada CCU, ada Y-Connect, tapi juga karena tadi ini O2 sensor. Iya, Jadi ini sebenarnya buat ini, jadi jawaban buat teman-teman yang, wah performanya enak karena centingan ECU-nya beda. Kalau gitu ganti ECU aja deh, nggak bisa. Nggak bisa dong, beda. Kalau itu mendingan ganti motor ya, An ya? Iyalah, mending ganti BPKB sekalian. Ganti semua. Tuker tambah lah, mendingan, ya kan? Yoi. Bo, ngomong itu sebelah kiri ada kontak, belum kasih lihat tuh. Apaan itu? Iya. Ini tadi ngiranya ECU, ternyata bukan. Ini ternyata buat yang smart key ya? Smart key-nya. Iya, buat jadi penerima sensor. Modulnya di sini, gitu. Kemudian apalagi kalau di mesinnya si X-Max ini, mountingnya tuh ada di atasnya. Mounting atas. Ini. Dia melintang ya. Di atasnya si ini nih, leher ke filter udaranya gitu. Kalau di S-Max yang sebelumnya itu banyak teman-teman yang masang ini ya, kayak stabilizer gitu ya. Betul. Di shockbreaker belakang sini, sama di ini ya, di dekat mounting ya. Biar lebih rigid. Betul. Bo, ngomong ini. Apa tuh? Oh, ini ternyata buat emergency key, teman-teman. Jadi kalau kakinya soak, membuka jok, kunci yang manualnya colok di sini, muter, maka dia akan narik ini nih pembuka joknya. Iya, ternyata di sini. Gitu. Bo, ternyata kalau koilnya X-Max ini ada di sisi kiri ini ya. Oh iya. Di balik rangka ya, dan koilnya kecil gitu. Ngumpet di situ. Yoi. Ini ada sensor ini kan, sensor buat standar samping ya? Samping. Oh, di situ. Jadi kalau ada pintunya kebuka, mesinnya kan nggak bisa hidup mati kan. Nah, sensornya di sini. Aman ya? Iya. Sama ini nih, kan gue harus lihat standar tengahnya si X-Max. Jadi dia tuh posisinya ada di tengah di bawah gini, sekalian jadi pelindung buat crankcase-nya kan. Oh iya ya. Dia kan sebenarnya model yang engine mountingnya di atas kan. Nah kalau engine mountingnya di atas, si crankcase-nya akan terekspos banget nih langsung ke bawah. Nah kalau di X-Max ini untungnya di bagian depan tuh ada ini nih. Pelindungnya ya? Ada pelindungnya, jadi standarnya dari pelindung. Aman ya, jadi gasruk yang gasruk itu ya, rangkanya ya. Jadi kalau kita kemarin boncengan, terus kenapa sih tidur kan serok-serok-seroknya, kena ininya dulu nih. Ini ya, bagian bawah sini ya, buat pegangan standar tengah ya. Standar tengahnya. Karena ini rendah, ini loh kakinya pendek banget ya. Iya ya. Yang panjang malah tuas pengungkitnya nih. Jadi pas standar tengah tetap enteng. Gitu. Oke, apalagi? Coba bagian belakang ada apa lagi? Bagian belakang cuma ada buat inilah buat buka joknya. Panjang banget, tinggi banget ya. Dan ini nomor rangka di sini. Oh iya, di atas itu ya. Gitu. Terus suspensinya juga tegak banget kalau lihat panjang kayak gini, ternyata suspensinya mundur banget ya belakang. Betul. Gitu sih. Ya, jadi jawaban lah teman-teman. Pertama tadi ya, performa. Ternyata ada perubahan di ECU, ada di dua sensor, terus di handlingnya kok enak ya, makin enak. Ternyata kalau penjelasan dari teman-teman di Yamaha nggak ada yang berubah. Frame-nya sama, suspensi juga sama, biarpun kita ngerasain shock belakangnya lebih stiff ya. Lebih bener, iya. Paling perubahan ada di stangnya aja, stangnya lebih lebar. Jadi kalau bersama versi yang sebelumnya sama joknya juga diyakini oleh teman-teman di Yamaha ini juga sedikit banyak merubah feel handlingnya jadi lebih agresif ya kalau dibanding versi yang sebelumnya. Betul. Dan catatan lain adalah bagian elektronik ya, berubah banget dibanding dengan yang lama. Iya, jadi ECU-nya beda, kabel bodi semua beda karena tadi ada penambahan banyak fitur-fitur yang berhubungan dengan elektronik. Sama tadi kan remnya. Yup. Yang tata empuk banget, ternyata simpel banget ubahannya. Cuma handle-nya. Handle-nya doang. Nggak pakai ganti-ganti master. Kemudian paling lampu-lampu ya, beda. Yang depan ada sedikit perbedaan spesifikasi, yang jauhnya lebih kecil wattnya tapi lebih terang. Tapi tetap terang, iya. Terus yang belakang juga sekarang jadi full LED. Gitu sih. Apa lagi kira-kiraan? Tadi yang juga masih berhubungan dengan kabel bodi pastinya karena fitur-fitur elektroniknya lebih lengkap, yaitu tadi panel saklar juga kan. Oh iya, banyak banget ya. Tombolnya pasti kan kabelnya juga lebih banyak. Itu pasti beda semuanya. Ya wis, kira-kira ya. Yap. Ya jelas lah. Rasa penasaran kita dibeberin di kesempatan kali ini, dibongkarin motornya, nggak perlu bongkar sendiri. Di sesi kuliah kali ini. Iya, betul. Oke deh, kira-kira itu teman-teman. Diskusikan kita memaparin, menjelaskan perbedaan S-Max lama dan S-Max baru. Ya, semoga menjawab rasa penasaran kita semua lah ya. Iya, oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Dan jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas, dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info terbaru tentang dunia otomotif. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.